Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pada malam hari ini kami mengikuti webinar secara online. Kiranya Tuhan terus menyertai webinar ini, biar webinar dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami satu gangguan Tuhan. Kami menyerahkan juga pembicara yang akan menyampaikan materi, yaitu Pak Stefanus. Tuhan juga boleh menolong, Tuhan memberkati, Tuhan urapi beliau dengan kuasa Roh yang kudus Tuhan. Dan para peserta Tuhan juga boleh memberkati agar kami bisa diberkati melalui webinar ini Tuhan, dan kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kami sudah mendapatkan melalui webinar ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Webinar ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Immanuel. Malam ini kita masih diajar oleh Pak Stefanus tentang transformasi karakter, tentang karakter hamba Tuhan dalam mengembangkan gereja lokal di mana kita berada. Nah, waktu dan tepat langsung saya Pak Stefanus. Ya, mungkin kita yang mendengarkan bisa siapkan pertanyaan kita baik lewat chat maupun langsung nanti. Ya, silakan Pak Stefanus. Baik. Dipersilakan untuk PPT-nya. Baik. Terima kasih Pak Tim. Baik, selamat malam Bapak dan Ibu saudaraku semua. Selamat berjumpa kembali di sesi kedua dalam pembahasan mengenai transformasi karakter hamba Tuhan, mengembangkan gereja lokal. Nah, di hari Senin tanggal 8 Maret ini, kita masuk pada sesi kedua, ya, topik mengembangkan gereja lokal. Next. Next, Pak. Lanjut. Nah, yang tadi Pak, yang tadi yang pertama. Satu lagi di atasnya. Di atasnya Pak. Nah, gini. Baik Bapak Ibu. Yang tadi Pak. Terus Pak, terus. Satu lagi. Ya, sudah. Loh. Kembali lagi Pak. Nah, dia, betul. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam wacana pembicaraan kita mengenai mengembangkan gereja lokal, maka kita perlu memahami hal ini. Nah, ini saya sengaja menuliskannya. Dikatakan demikian, ingatlah bahwa keberhasilan adalah dari Allah. Dikatakan dalam kitab Nehemia pasal 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta, langit dan dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Dan dalam Ulangan 28 ayat 1 hingga 14 dikatakan, jalankan tanggung jawab kita, Tuhan Allah pasti memberkatinya. Nah, saya akan bahas dulu kedua ayat ini, memberikan indikasi tentang bagaimana kita mengembangkan gereja lokal, itu tidak pernah akan lepas dari sumber pengembangan itu sendiri, yaitu Allah. Karena Allah lah sebagai pemilik daripada gereja itu sendiri. Dialah yang mendirikan gereja itu sendiri, ya. Lembaga yang memang Allah dirikan. Artinya pengembangan gereja lokal ini kita tidak boleh melepaskan diri dari sang pemilik gereja itu sendiri. Oke, lanjut. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini pemahaman yang perlu kita tetapkan bersama. Dikatakan bahwa mengembangkan gereja lokal ialah upaya dari sebuah proses, ya, atau cara yang dilakukan melalui tahapan yang teratur untuk memperluas atau memperbesar gereja, dalam arti kata bangunan dan iman dari setiap iman Kristen. Nah, arti mengembangkan ini merupakan suatu usaha sadar dalam jangka waktu tertentu
yang berkelanjutan dan sudah dan suatu kesediaan untuk melakukan perubahan secara konsisten. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, dalam sesi kedua pembahasan ini akan mengetengahkan atau difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia atau jemaat atau umat Tuhan atau pemimpin yang ada dalam gereja lokal. Namun bukan berarti secara fisik itu tidak penting. Karena kalau kita melihat di statement di atas, baik bangunan maupun iman, hanya kita pada sesi ini yaitu terfokus kepada manusianya, ya, secara organisme. Untuk masalah materi fisik daripada gereja itu sendiri, itu nanti ada sesi-sesi lainnya, ya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, pada sesi ini ada 4 hal, ya, yang menjadi pokok utama. Yang pertama, memaksimalkan pengalaman kepemimpinan, belajar dari pembelajaran melalui pengalaman. Yang kedua, membangun kompetensi teknis. Yang ketiga, membangun kredibilitas personal dan memengaruhi orang lain. Dan yang keempat, mengoptimalkan kepemimpinan seiring berubahnya situasi. Mari kita akan masuk dalam pembahasan satu demi satu. Lanjut. Nah, yang pertama, memaksimalkan pengalaman kepemimpinan, belajar dan pembelajaran melalui pengalaman. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan peran daripada pembelajaran melalui pengalaman, ya, sebagai pelaku pengembangan dari suatu kepercayaan ataupun tugas yang diberikan, itu memang berada pada posisi penting bagi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya. Nah, kita harus memahami bahwa keberhasilan dari suatu proses itu dalam proses pembelajaran melalui pengalaman ini tidak pada satu waktu tertentu saja, ya, terus selesai, melainkan harus bersifat langgeng selama kita masih diberi kesempatan, artinya seumur hidup. Nah, dan ini bisa dilakukan secara formal maupun non formal, di mana kita berada untuk memaksimalkan daripada pengalaman dengan proses pembelajaran. Nah, pada satu titik kita tidak akan pernah lagi belajar secara formal, tetapi kita akan belajar secara informal dari sekitar kehidupan kita. Lanjut. Yang berikutnya. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, hal yang sangat khusus di sini dalam mengembangkan gereja lokal itu menjadi dan tetap menjadi sebagai seorang pemimpin yang efektif. Ya, pemimpin harus tetap berada dalam proses belajar yang tidak berkesudahan, di mana ada satu pendapat, ya, dari Ron mengatakan bahwa tantangan terhadap proses ini itu harus dapat dicerna secara baik, ya, bagi seorang pemimpin dalam satu lembaga atau satu organisasi, bila mana dia menginginkan daripada proses ini terjadi secara maksimal. Nah, yang pertama dikatakan bahwa ia harus mengenal prinsip-prinsip dasar pengembangan diri individu, ya, menjadi pemimpin transformis yang kompeten. Transformis itu membawa suatu perubahan yang dapat mengembangkan orang lain yang ada di sekitar dirinya. Yang kedua, mengembangkan gereja lokal menjadi suatu organisasi yang dinamis dengan semangat pembaruan yang dapat mewadahkan kerjasama yang sinergis bagi kemajuan yang signifikan. Lanjut. Yang ketiga, mengembangkan setiap orang, ya, siapapun yang berada di bawah kepemimpinannya untuk menjadi andal dan terampil dalam kinerja yang diemban dengan potensi yang terus berkembang dan dapat memanajemen suatu sumber atau
atau segala sumber yang ada guna membawa pembaharuan dalam gereja lokal yang dipimpinnya. Dan yang keempat, melaksanakan upaya memimpin dengan menjalankan kepemimpinan secara benar, baik, dan produktif yang optimal, sehingga membawa transformasi dalam gereja lokal, memberikan dampak positif bagi masyarakat di mana gereja itu berada. Nah, kita lanjut. Kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, dari pembahasan tadi yang di atas, Bapak Ibu sekalian, maka nilai dasar daripada pembelajarannya adalah pertama, mengenakan komitmen yang tinggi untuk memegang kebenaran Alkitab yang ditunjang oleh kemampuan menerapkan kebenaran itu sendiri. Yang kedua, adanya komitmen yang tinggi untuk membawa pembaruan di dalam gereja lokal dengan penerapan semua karisma atau potensi di sini dalam pelayanan, melaksanakan misi Allah melalui kepemimpinan yang diemban. Ya. Dan ketiga, adanya komitmen yang tinggi untuk mengembangkan kepemimpinan Kristen dengan upaya mengembangkan para pemimpin penerus yang berjiwa reformis transformis yang dapat membawa perubahan positif dalam membangun masyarakat. Selanjutnya, slide berikutnya. Yang keempat ini berbicara tentang adanya komitmen yang tinggi untuk melibatkan diri dalam penginjilan dan misi dunia yang didasarkan pada kesadaran bahwa hal ini merupakan memang tugas dan mandat yang Tuhan berikan, ya. Dan ini merupakan tugas inti dalam kepemimpinan Kristen, landasan bagi transformasi individu, rumah tangga, gereja, dan masyarakat. Yang kelima, adanya komitmen yang teguh untuk mempertahankan standar etika serta moral tinggi dalam kehidupan pribadi dengan kredibilitas, integritas, ya, yang tangguh sebagai dasar membangun anggota gereja menjadi warga masyarakat yang berakhlak, menjunjung tinggi kehidupan rohani dengan keagungan moral yang benar dan baik. Adanya komitmen yang tinggi untuk mengembangkan setiap pria maupun perempuan menjadi pemimpin berhati pelayan hamba yang memimpin berlandaskan kasih Kristus, memimpin dari hati, dan memimpin dengan kekuatan kebaikan yang diamalkan terus-menerus dalam kepemimpinan sehingga menciptakan transformasi berimbang dan berkesinambungan. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sebentar ini. Komitmen ini itu menjadi fondasi penting di dalam kita mengembangkan gereja lokal yang mana tadi di atas sudah digarisbawahi bahwa yang dikembangkan itu adalah memang manusianya yang untuk melihat daripada kemajuan gereja itu sendiri. Tidak ada artinya bangunan besar, megah, jemaat yang banyak, bila tidak dipoles secara benar manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, ini penting. Mengapa ada gereja yang maju, ya, ada gereja yang stuck kehidupannya, tapi juga ada gereja yang menurun. Nah, ini semua tergantung bagaimana memanage, mengelola dengan komitmen yang baik sumber daya insani yang ada dalam gereja. Tugas pemimpin cukup berat, tetapi dia juga tidak bisa bekerja seorang diri. Nah, tugas dia harus dapat memoles, harus dapat mengembangkan sehingga melahirkan generasi-generasi pemimpin yang berdaya guna untuk kehidupan kelanjutan gereja itu sendiri. Tidak mustahil, ya, tidak mustahil. Ke depan bila mana ingin dilakukan dengan kerja keras, gereja itu akan bertumbuh dengan baik dan dinamis. Lanjut, slide berikutnya. Nah, pada slide yang kedua ini, ya, tentang membangun kompetensi teknis ini, ya, dikatakan bahwa kompetensi teknis ini meliputi pengetahuan, kasana perilaku yang dapat digunakan oleh seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, artinya daripada kompetensi teknis ini
itu suatu upaya, kemampuan yang memang merupakan kelengkapan atau bekal yang terus diasah oleh seseorang ya untuk memperkaya diri dengan hal-hal yang potensial di dalam mengembangkan gereja lokal. Nah, alasan para pemimpin perlu memiliki kompetensi teknis itu, yang pertama, bahwa kinerja merupakan fungsi dari kompetensi teknis, dan ini terkait dengan bagaimana dia melakukan proses penelitian, pengamatan terhadap segala hal yang terkait dengan kinerja. Dan itu akan berguna di dalam membangun orang-orang yang ada di sekitarnya untuk memiliki keunggulan, kompetensi, ya, termasuk dalam hal kerohanian sekalipun. Yang kedua, memiliki tingkat kompetensi teknis yang tinggi itu memiliki banyak kekuasaan. Ya, kekuasaan ini adalah keluasan otoritas yang ada pada dirinya dengan kesempatan yang penuh untuk memberikan pengaruh dalam tugas. Ya, dapat memobilisasi orang-orang yang dipercayai di dalam membangun satu tugas yang baik. Yang ketiga, aspiratif dalam mengambil keputusan. Nah, ini ditunjang juga dengan banyaknya informasi, stimulus atau input ya yang menjadi bagian penting untuk dia dapat menimbang ya, mengambil keputusan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Slide berikutnya. Alasan mendasar lainnya, mengapa pemimpin yang memiliki tingkat kompetensi teknis yang tinggi mempunyai banyak keuntungan? Satu, dengan demikian, seorang pemimpin yang memiliki kompetensi ini, dia memiliki penguasaan yang tentunya tarafnya masuk dalam tingkat profesional, ya, dan juga konsisten. Artinya apa, Bapak Ibu? Mereka yang memang terlibat penuh, terlibat dengan aktif dan menyadari posisi dan kondisinya, dia tidak akan menganggap remeh atau bermain-main atau seadanya terhadap tanggung jawab itu. Ya, dia mengerjakan segala sesuatu dengan profesional, ya, penuh tanggung jawab. Yang kedua, pemimpin dengan kompetensi tinggi mampu mengurangi tingkat kerancuan, peran, dan konflik dalam kepemimpinannya. Dia mampu meletakkan sesuatu pada porsinya, posisinya, ya, sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, pemimpin dengan kompetensi teknis tinggi dapat menstimulus yang dipimpinnya untuk memikirkan masalah dan isu-isu yang ada dengan cara pandang atau paradigma baru yang pada gilirannya sangat berkaitan dengan iklim penilaian organisasi dan motivasi untuk meraih keberhasilan. Ya. Lanjut. Nah, dengan demikian, untuk bagian ini, Bapak Ibu, kita memahami bahwa dalam mengembangkan gereja lokal, dengan membangun kompetensi teknis itu mencakup pertama, kemampuan yang bersifat kritis dan adaptif yang diperlukan dalam kepemimpinan. Kemampuan artinya upaya yang cepat tanggap dalam kondisi apapun, mampu mengadaptasi dalam kondisi apapun dalam kepemimpinannya untuk menghasilkan sesuatu keputusan yang tepat. Yang kedua, keterampilan yang memadukan berbagai solusi teoritis dan alkitabiah. Ini penting, ya, karena yang dihadapi untuk masa kini adalah masyarakat yang sangat reaktif, ya, sangat inovatif, dan penuh dengan tantangan dan segala sesuatu sulit untuk ditebak. Nah, makanya meskipun dalam gereja keterampilan ini penting, sangat penting untuk memadukan segala sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan, pengalaman belajar dan pembelajaran dengan prinsip-prinsip Alkitab. Karena gereja ada di tengah masyarakat, bukan di hutan.
ya, ada di tengah masyarakat, dan gereja diperlukan oleh setiap masyarakat. Ketiga, kecakapan mengkatalisasi pembaharuan dan perubahan maju dalam pelayanan. Ya, ini juga penting. Yang keempat, kesadaran menerima panggilan profetis, ya, dalam pelayanan yang bersifat lokal maupun global. Nah, artinya kesiapan gereja itu harus istilahnya bagaikan pedang bermata dua, atau bagaikan dua sisi dari satu mata uang, ya, untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Lanjut, PPT berikutnya. Nah, ini yang bagian ketiga, ya, bagaimana mengembangkan gereja lokal. Membangun kredibilitas diri atau personal dan memengaruhi orang lain. Nah, dari judul ini aja, bahwa pemimpin atau siapapun yang memimpin atau siapapun yang mengambil posisi sebagai pemimpin dalam tugas kepemimpinan harus mampu membangun kredibilitas, baik dirinya maupun orang lain. Memengaruhi orang lain artinya itu bukan memanfaatkan orang lain, tidak, tetapi bagaimana memberdayakan orang lain untuk suatu kinerja, suatu tugas pengembangan yang bermutu. Ya, sekali lagi, memengaruhi orang lain adalah untuk mendayagunakan mereka pada suatu tugas yang bermutu, termasuk jemaat di dalamnya. Nah, yang pertama, membangun kredibilitas. Ya. Kredibilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan menumbuh kembangkan kepercayaan pada orang lain. Pemimpin dengan tingkat kredibilitas tinggi dipandang sebagai seseorang yang dapat dipercaya. Ya, mereka mampu mempertimbangkan dengan kuat tentang benar dan salah, bersikap dan berpendapat untuk hal yang mereka percayai, melindungi informasi rahasia, mendorong untuk melakukan suatu diskusi yang beretika tentang masalah kerja dan menindaklanjutinya dengan suatu komitmen. Nah, ini membangun kredibilitas penting, baik dirinya maupun orang lain. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Pada membangun kredibilitas, maka hal yang diperlukan yaitu bagaimana membangun keahlian. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, ya, atau pemimpin rohani atau pemimpin gereja, siapapun dia, membangun keahlian itu penting. Bukan saja mampu untuk berkhotbah, ya, karena berkhotbah juga itu merupakan keahlian tersendiri, tetapi bagaimana dia membangun keahlian untuk merangkul, memengaruhi orang lain, itu juga satu keahlian tersendiri. Ya. Nah, membangun keahlian ini lebih dari sekedar pengalaman. Pemimpin mendapat banyak pelajaran dari pengalaman mereka yang tentunya pengalaman ini secara teratur, ya, bagaimana mereka membawa satu persoalan dengan rekan kerja atau teamwork mereka, ya, untuk mengembangkan diri sehingga mampu menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, tidak mudah untuk membangun suatu tim kerja, ya, yang mencakup berbagai hal, ya, tanpa adanya keahlian yang dipelajari secara terus-menerus. Poin B, membangun kepercayaan. Keahlian harus disertakan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan ini dibagi menjadi bagaimana kita mengomunikasikan nilai-nilai serta membangun relasi dengan orang lain. Bapak Ibu, banyak orang pintar, tetapi sedikit yang mampu untuk dipercayai. Hamba Tuhan yang dipercaya itu tingkah laku dan juga perkataannya. Itu modal terbesar daripada seorang hamba Tuhan. Kalau ini tidak bisa dipercaya oleh orang lain, dia pasti tidak akan mungkin mampu membangun
dengan mengomunikasikan nilai-nilai terdalam dari Alkitab dan juga bagaimana perubahan hidup karakter dirinya, apalagi untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ya. Lanjut slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini melihat dengan sudut pandang baru. Ya. Ini kemampuan Ya sudah itu. Masih mute, Pak. Stefanus masih mute. Ya. 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 Nah, poin berikutnya menggunakan kekuasaan secara konstruktif. Ya. Artinya kekuasaan ini digunakan untuk membangun, bukan justru menekan. Ya. Karena tidak jarang pemimpin itu memakai otoritasnya untuk menekan, termasuk jemaat. Ya. Ada itu. Justru dengan kekuasaan otoritas yang merupakan mandat Tuhan, itu harus membangun. Pemimpin yang ingin menciptakan iklim yang mendukung, ya, harus kreatif. Perlu menggunakan kekuasaan mereka untuk mendorong ekspresi ide yang terbuka, menekan reaksi yang tidak kooperatif atau agresif antar anggota atau antar jemaat. Ini penting. Nah, ini merupakan apa ya? Satu kekhususan memang yang harus ada pada seorang pemimpin untuk melihat wacana-wacana yang ada di tengah jemaat atau orang-orang yang ia pimpin. Sangat penting sekali. Pemimpin dapat mendelegasikan wewenang, tanggung jawab, mengurangi ketegangan, dan mendukung dalam pengambilan keputusan strategis. Tentunya yang diberi kewenangan, yang diberi tanggung jawab ini adalah orang-orang yang sudah terdidik. Tidak sembarang orang. Ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikut ini, mengoptimalkan kepemimpinan seiring berubahnya situasi. Nah, Bapak Ibu, subtopik ini menarik, ya, karena dunia yang kita hadapi, yang kita tinggali ini, ya, dan juga gereja yang ada di tengah-tengah dunia ini bukanlah stuck, ya, kondisinya, tapi terus berkembang seiring waktu. Nah, tentunya gereja, pemimpin dalam proses kepemimpinan ataupun jemaat yang ada di dalamnya juga harus mampu melihat perubahan-perubahan situasi ini. Ya. Nah, yang pertama, menciptakan visi yang menarik. Visi yang menarik, itu penting. Visi seorang pemimpin dapat menjawab kegalauan pikiran tim yang bekerja, menjelaskan alasan diperlukannya perubahan, serta menjaga anggota tim untuk tetap termotivasi dan fokus. Karena visi seorang pemimpin dapat memiliki efek luas pada tim kerjanya. Maka ada baiknya menjelaskan proses untuk membangun visi kepemimpinan yang menarik. Alkitab jelas sekali, tanpa visi itu susah untuk menentukan kelanjutan misi daripada tanggung jawab yang diemban. Jadi visi seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Ya. Tanpa visi akan kehilangan arah tujuan. Nah, visi ini harus termaktub, tergambar dengan gambaran masa depan yang jelas. Apa sih yang ingin dituju ke depannya itu? 1 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang, atau 25 tahun mendatang. Seperti waktu zamannya Pak Harto ada jangka panjang, jangka pendek, ya toh? Seperti itu. Itu penting. Gereja harus mengerti mau apa dia ke depannya. Apakah mau begini terus, atau cukuplah dengan 10 orang jemaat, 100 orang, atau mau bagaimana dia? Nah, itu tergantung daripada visi seorang pemimpin, apa yang dia dapat dari Tuhan. Dan bagaimana dia mengelola visi itu dengan baik dengan tim-tim yang ada dalam tanggung jawabnya. Yang kedua, ekspektasi. Dia memiliki nilai dan standar kinerja yang baik. Tidak sembarangan. Karena yang dia kelola adalah milik Tuhan.
bukan miliknya sendiri, milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada dia dan tim yang ada di bawah kepemimpinannya. Itu harus jelas. Supaya apa? Supaya jemaat gereja lokal yang dia kembangkan itu hidup, ya, hidup dan terus mengalami progresivitas, progres. Itu yang Tuhan mau. Lanjut slide berikutnya. Nah, kemampuan ini tidak lepas dari bagaimana dia mendiagnosis masalah performa, ya, baik secara individu, tim, maupun secara organisasi. Nah, tentunya mendiagnosis ini ada kesulitan tersendiri. Tidak mudah untuk mendiagnosis suatu hal tanpa adanya proses pembelajaran atau pengalaman yang terus-menerus dia lalui atau dia lakukan dalam proses pengembangan diri, mengembangkan kerja lokal. Nah, masalah itu hari demi hari, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam gereja, itu bukan makin ringan, makin sulit, ya, dengan kondisi yang kita hadapi di sekitar kita ini. Nah, maka pemimpin mau tidak mau harus mampu untuk mengelola, ya, siapa saja yang berada dalam tim kerjanya. Agar apa? Agar kinerjanya itu dapat berlaku sesuai dengan tujuan, sasaran, dan harapan. Pemimpin yang benar, dia akan menentukan setiap orang yang mengikutinya, ya, maka orang itu harus menerima petunjuk yang jelas supaya dapat menunjukkan kinerja yang optimal, ya. Dan ini akan berguna untuk mengurangi tekanan masalah yang ada. Nah, namun memang tadi saya katakan tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, karena untuk mendiagnosis ini tidak asal bicara atau dalam waktu yang singkat, tidak. Memerlukan proses penanganan yang lebih lanjut. Slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ada 5 hal penting, ya, yang wajib kita pahami sebagai pemimpin di dalam mengembangkan gereja lokal, ya, untuk meningkatkan kinerja, yaitu ekspektasi. Ya. Yang secara umum ini merupakan hal yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Harapan, keyakinan untuk sesuatu yang akan dicapai dengan tindakan nyata itu lebih baik. Ya, ekspektasi. Setiap kita harus punya ekspektasi ke depan yang lebih baik. Poin B, yaitu kemampuan. Kemampuan di dalam mengelola, ya, mengelola organisasi rohani ini. Ya. Tentunya kemampuan sebagai seorang pemimpin harus jauh lebih tinggi daripada yang dipimpinnya. Atau paling tidak dia dapat memobilisasi, mendayagunakan potensi-potensi yang ada dalam gereja, siapapun itu, untuk mendukung daripada pengembangan gereja lokal. Itu jelas. Poin C, harus mampu menggunakan peluang atau kesempatan sebaik mungkin. Ingat, hidup satu kali, ya, dalam suatu proses pelayanan gereja di muka bumi. Tidak ada kesempatan kedua. Tidak ada. Maka peluang yang harus kita gunakan sebagai pelayan Tuhan, ya, dalam mengembangkan gereja lokal, termasuk diri kita dan orang-orang yang dibawa ke kita harus mampu menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya. Jangan hilangkan kesempatan. Tentunya kita harus tahu dan mampu melihat mana kesempatan yang datang itu tepat pada waktunya. Itu perlu. Poin D, adanya motivasi, dorongan, ya, dorongan baik dari orang lain, eksternal, ekstrinsik, maupun dorongan yang dari dalam, intrinsik, dari diri sendiri. Itu penting. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sudah kita bina, ya, seperti majelis, para diaken, para penatua, para pengerja, ya,
dan lain-lainnya yang ada dalam gereja kita lokal itu, itulah orang-orang yang akan memberikan motivasi secara eksternal. Dan tentunya harus juga motivasi dari dalam diri kita. Semuanya itu harus berjalan seimbang. Dan poin E, adanya evaluasi, proses penilaian, penarikan dengan tolak ukur yang jelas terhadap sesuatu yang dikerjakan. Sehingga kita mampu menarik kesimpulan untuk melakukan proses ke depannya dengan lebih baik. Nah, ini semua Bapak Ibu merupakan strategi kita untuk menjangkau hal-hal yang besar ke depan. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, slide berikutnya adalah menerapkan keterampilan individu dan tim kerja kita. Pemimpin harus memiliki keterampilan diagnostik untuk mengetahui apakah sebuah tantangan itu melibatkan situasi individu atau suatu tim. Ini penting, ya, mendiagnosa itu. Harus bisa melihat kondisi yang ada, harus bisa melihat peluang yang ada. Itu jelas. Siapa yang harus terlibat, itu juga jelas. Yang kedua, pemimpin harus tetap ada dalam tim ketika timnya mengalami masalah. Jangan lepas tangan. Ini berarti ketika tekanan untuk mendapatkan hasil meningkat, ya, tim tidak kembali ke modus tradisional yang menugaskan suatu pekerjaan pada seseorang, tetapi lebih memungkinkan tim untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai tim kerja. Itu jauh lebih baik. Ya. Lanjut. Nah, ini merupakan intisari, titik poin dari apa yang kita bahas, Bapak Ibu. Sistem ini semua terletak pada tingkat lembaga dan terdiri atas sistem penghargaan, sistem pendidikan, sistem informasi, dan sistem kontrol. Dan ini ada dalam pengembangan atau mengembangkan gereja lokal. Dampak dari sistem ini dapat begitu meresap ke seluruh lembaga, bahwa perubahan kecil dalam sistem dapat memiliki efek monumental terhadap lembaga itu. Gereja memiliki semua sistem ini. Ya. Hanya saja seringkali kita kurang mampu untuk melihat bagian demi bagian, aspek demi aspek. Ya. Terkadang kita tumpang tindih untuk melihatnya ini, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini merupakan pemikiran, ya, bahwa pemimpin Kristen itu tidak boleh dihambat oleh pikiran-pikiran untuk kepentingan dirinya sendiri, atau bahkan oleh sikap orang lain. Hanya ditekankan agar orang Kristen mengakui bahwa ia harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah mengenai cara ia menjalankan pelayanan. Artinya apa di sini? Jangan melibatkan perasaan yang subjektif, ya, baik itu diri kita maupun dari orang terdekat sekalipun, karena itu akan mengganggu roda kepemimpinan kita. Bapak Ibu, terus terang banyak gembala sidang dipengaruhi oleh istrinya, bukan dipengaruhi oleh Tuhan. Ya toh? Banyak hamba Tuhan dipengaruhi oleh jemaatnya, bukan dikontrol oleh Tuhan. Banyak hamba Tuhan dikontrol oleh cukong-cukong ikan kakap yang ada dalam gereja, bukan dikontrol oleh Roh Kudus. Itu berbahaya. Ya. Maka sebagai seorang pemimpin atau siapapun yang mengambil bagian dalam pelayanan pengembangan gereja lokal harus tahu posisinya dan bagaimana mereka harus bertindak, bersikap. Itu penting. Slide berikutnya. Setiap orang memiliki keistimewaan dari Tuhan, sehingga tidak ada orang yang tidak bisa berprestasi bagi Tuhan. Ya.
semua kita, sekecil peran apapun kita dalam jemaat, dalam gereja, tetap harus bisa berprestasi bagi Tuhan. Selalu mengusahakan diri agar memiliki hidup berkualitas yang merupakan ciri anak-anak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini harus ditekankan. Bagaimana kita menarik jemaat atau orang-orang yang kita pimpin itu untuk sama-sama menjadi manusia berkualitas, berprestasi di hadapan Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan inginkan. Ya. Bukan hanya seorang pemimpin, semua kita. Ingat, di awal sesi pertama kita sudah sepakat, yang disebut hamba Tuhan, ya semua kita hamba Tuhan. Hanya saja peran dan fungsi kita beda. Ya. Baik, slide berikutnya. Ini slide penutup yang dikatakan demikian. Bapak Ibu, silakan merenungkan. Dalam upaya merancang dan mengembangkan gereja lokal, kitalah yang memilih. Kitalah yang menetapkan sekarang. Bukan nanti, bukan esok, bukan kapan-kapan, atau saat mau ajal menjemput baru kita, ya Tuhan, aku mau melayanimu. Bukan itu. Sekarang, apapun yang kita tetapkan, ingat bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah benang merah untuk kita agar tidak menjadi sombong. Agar tidak menjadi sombong. Karena apapun yang kita lakukan, itu semua kita kembalikan kepada Tuhan kita. Sebagai peletak dasar gereja, sebagai pemilik gereja dan sekaligus pemilik pelayannya dalam gereja itu, termasuk diri kita. Lanjut. Nah, apakah transformasi karakter hamba Tuhan mengembangkan gereja lokal dapat terjadi? Kitalah yang menjawabnya. Ingat, setiap kita harus ambil bagian dalam mengembangkan gereja lokal dengan berbagai kompetensi, kemampuan, ya, yang dapat kita lakukan. Jangan sampai kita tidak berbuat apapun sebagai hamba Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Dia yang begitu besar. Bapak Ibu, ini paparan daripada sesi kedua kita. Memang sengaja saya percepat supaya kita banyak interaksinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Pak Stefanus. Ya, Pak Eki. Untuk pemaparannya, kita akan sekarang masuk dalam question and answer. Ya. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung menanyakan apa saja, baik langsung atau melalui chat room. Silakan. Langsung juga boleh. Langsung enak. Boleh. Iya. Dari awal tadi Pak Stefanus sudah menjelaskan bagaimana kita mengembangkan gereja lokal kita. Mungkin ada yang mau Bapak Ibu silakan. Silakan. Suara saya jelas ya? Jelas Pak Eki, jelas. Oh, di sini hujan keras ya. Oh, atapnya berarti yo. Iya. Betul. Mas, jelas ya. Baik, ya, silakan Bapak Ibu. Silakan. Mungkin ada tanggapan atau bisa rembuk bersama. Atau begini ya Pak Stefanus, saya mau mulai. Silakan. Saya mau tanya dari pemaparan tadi dari awal sampai akhir tadi kan bagi gereja yang sudah established gitu ya, sudah ada. Tapi bagaimana kalau dalam perintisan, Pak? Ya. Karena berdasarkan pengalaman saya pernah merintis sebuah gereja di Kalimantan. Ya. Dengan jemaat, dan dulu dari jemaatnya itu 1 orang.
yang sebagian yang lain itu cuma simpatisan. Iya. Cuma simpatisan. Tapi kemudian yang tuan rumahnya itu, yang saya layani itu pindah kota lain. Oh ya. Tidak sempat saya kembangkan. Iya. Nah, otomatis rumahnya tidak kita bisa pakai lagi karena dia sudah pindah ke kota lain, tugas dinas di kota lain. Yang simpatisan itu akhirnya kembali ke gereja masing-masing. Iya. Itu gimana Pak Stefanus? Oke. Satu koreksi, memang itulah satu kondisi yang harus kita hadapi dalam suatu perintisan, ya Pak. Itu kondisi. Nah, namun terkadang kelemahan kita itu selalu bergantung kepada kondisi yang ada. Ya. Nah, bila mana kita sudah mendapatkan sesuatu atau seseorang yang boleh dikatakan sebagai istilahnya orang awal yang dapat digunakan dia punya properti untuk melahirkan benih pertama, ya, kita akan terus bergantung, namun kita tidak pernah menentukan kapan itu selesainya ketergantungan. Sehingga tadi pengalaman yang Pak Eki sampaikan, seiring waktu berlalunya benih itu, maka kita juga bingung mau kemana kita. Betul ya? Nah, itu sikap ketergantungan. Seharusnya kita dengan cepat untuk bertindak menentukan di mana posisi kita dalam mengembangkan gereja lokal. Nah, saya kasih contoh pengalaman juga Pak Eki. Waktu saya masih ada di gereja Betani, saya dipercayakan sebagai gembala komsel gitu ya, yang terdiri dari 5 orang lah, 5 keluarga itu juga tidak banyak, tidak sampai 10. Nah, dalam waktu kurang dari 1 tahun sebelum saya dipindah tugaskan di Surabaya, berkembang menjadi 50 orang. Dan mereka saya paksa untuk memecahkan diri, istilah harus membelahkan diri kan. Namanya komsel itu kan ada terbatasnya orang, 5-7 kakak. Nah, mereka tidak mau. Tapi mau tidak mau, karena itu merupakan rule yang ada dalam gereja lokal, ya harus kita lakukan. Nah, akhirnya pecah menjadi sekitar tiga kelompok. Dan yang saya pimpin, saya serah terimakan kepada mereka yang bisa melakukan proses penggembalaan secara rutin. Nah, hanya saja sebelum saya lepas itu dan saya pindah tugas di Surabaya, saya katakan, saya sebagai gembala tidak akan terus berada di tengah-tengah kelompok sel ini, tidak. Tetapi saya memodifikasi mereka untuk dapat mengembangkan kapasitas diri. 1, saya gunakan mereka, maksudnya gunakan ini, mempersiapkan mereka sebagai proses pembelajaran untuk mampu, pertama, memimpin pujian, memimpin renungkan atau membawa renungan, dan sekaligus mendidik mereka untuk mengelola sharing dalam kelompok itu. Dan yang penting, itu saya tekankan mereka untuk melahirkan jemaat baru atau PI, pencari jiwa. Karena bagi saya tugas mereka, domba harus melahirkan domba. Gembala harus melahirkan gembala. Nah, puji Tuhan, ada satu kelompok kita dari 1 jadi 3 itu, satu kelompok ini bisa berkembang dengan baik dengan prinsip-prinsip yang saya bangun kepada mereka. Akhirnya saya tinggalkan itu semua lepas dan sudah serah terima, mereka bisa berkembang dengan baik. Nah, memang pada akhirnya pengembangan ini tidak berfokus kepada satu tempat, ya. Kita tempat dan bahkan kita menginginkan satu tempat tersendiri untuk satu pelayanan yang lebih besar. Nah, begini. Dari pengalaman ini kita berdua, Pak Eki dan saya, bahwa sikap ketergantungan kepada seseorang itu sebaiknya untuk masa kini tidak boleh ada. Kita harus melihat peluang lebih ketimbang hanya melihat pada satu orang saja. Itu penting Pak Eki.
Karena tadi pengalaman Pak Egi, kalau ini sudah pergi, ya kita bingung. Kita bingung. Itu yang terjadi. Iya betul. Akhirnya gereja itu bubar. Iya Pak, betul itu. Coba di awalnya kita sudah memplanning satu titik kita harus punya tempat tersendiri, tidak akan bubar itu. Ya, soalnya kan itu kota kecil juga. Iya betul. Kota kecil tuh yang lain itu simpati karena punya gereja masing-masing. Kan kita nggak enak juga. Ya Itulah, kata Pak. sungkan lah untuk mengembangkan mereka jadi jemaat. Iya. Akhirnya orangnya pindah ya kita tutup juga. Okay. Itu banyak Pak, itu banyak. Ya. Banyak. Pengalaman saya di Malang itu banyak. Ya, buka pos, ya pos cabang itu mudah. Susah. Tetapi nutupnya gampang sekali. Minta ampun dah. Seperti itu. Saya mengalami di perumahan saya itu sendiri, perumahan Sawah Jajar. Waduh, bukanya susah Pak, sungguhan. Ini ada pertanyaan dari Bu Yena Pak. Ya silakan. Ini di chatroom. Malam Pak, di dalam penjelasan tadi kriteria pemimpin gereja lokal sangat komplikated ya. Betul sekali. Bagaimana jika kriteria tersebut ternyata tidak sepenuhnya ada dalam gereja lokal? Bagaimana cara untuk mengoptimalkan hal tersebut? Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Memang sangat complicated, betul. Ya. Bagi seorang pemimpin tidak ada kata berhenti untuk belajar. Bagi jemaat yang ingin bertumbuh tidak ada kata berhenti untuk berpuas diri. Maksudnya berpuas diri dalam arti kata yang positif sifatnya ya, bukan negatif. Nah, dalam segala kondisi yang ada, kemampuan manajerial daripada seorang gembala itu sangat diperlukan. Tentunya manajerial ini penataan, istilahnya dia mampu mengelola pelayanan itu, ya, penata layanan gereja itu sangat penting. Di awalnya memang dia akan bergerak sendiri dengan bekal daripada pengalaman pembelajaran yang dia dapatkan di bangku sekolah tinggi teologi begitu, atau seseorang yang dari ranah umum masuk dalam proses penggembalaan yang notabene bukan lulusan STT begitu, tetapi dia punya hati untuk masuk melayani dan dia mengembangkan diri, melengkapi diri dengan nilai-nilai gereja yang ada, baik itu teologia maupun Alkitab, juga nggak ada masalah. Nah, di sini kemampuan manajerial daripada pelayanan seseorang ini step by step itu perlu dikembangkan. Apalagi dia bersama tim kerjanya, sehingga hal yang bersifat complicated itu dapat dimaksimalkan dengan pertolongan tim kerja ini. Sebagai seorang leader, dia harus mampu mengelola dengan baik. Artinya begini, Ibu dan Bapak Ibu semua, tidak ada kata tidak bisa, sekali lagi, tidak ada kata tidak bisa bagi seseorang yang mengambil posisi sebagai pemimpin. Tolong garis bawahi. Tidak ada kata tidak bisa bagi seseorang yang mengambil posisi sebagai pemimpin. Dia harus kompeten, itu wajib. Supaya apa? Dengan keyakinan ini, dengan kapasitas ini, dia mampu memengaruhi orang lain yang dipimpin untuk bersama-sama bekerja. Jadi hal yang bersifat complicated itu dapat ditekan, ya, supaya mampu melakukan suatu tugas yang besar dengan baik. Nah, tentunya dia seorang pemimpin harus melihat potensi dalam jemaat. Kan banyak karunia dalam jemaat. Dan itu harus digunakan dengan baik kesempatan itu. Sekali lagi, dalam gereja jemaat banyak karunia yang Tuhan sudah lengkapi, tinggal bagaimana seorang pemimpin melihat itu potensi. Dia harus ambil itu potensi, dia asah dan dia katakan itu, didik orang itu untuk bersama-sama mengembangkan gereja. Itu penting. Akan menjadi sulit
kalau dia mengerjakan single factor. Sulit sekali. Ya. Yang sudah complicated akan menjadi beban dan berat. Nah, celakanya gini. Banyak kita sebagai pemimpin sudah cukup merasa mampu. Ya toh? Padahal banyak hal yang harus dia kerjakan dan banyak potensi yang harus dia maksimalkan dalam jemaat. Itu dia yang harus dia sadari. Tapi seringkali kita nggak sadari. Syukur bagi pemimpin yang menyadari banyak potensi dan keterbatasan dia juga penting. Selain dia harus maksimal. Begitu Pak Eki. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Bagaimana Bu Yena jawaban dari Pak Stefanus tadi? Oke, makasih Pak. Oke. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain, silakan. Malam Pak Stefanus. Selamat malam Ibu. Pak, saya mau tanya. Nggih. Masih adakah penggembalaan di zaman online seperti ini, Pak? Ya. Bukankah sekarang ini jemaat itu bisa memilih gereja mana yang mereka sukai? Setuju. Waktu kapan yang bisa mereka untuk beribadah dan firman Tuhan yang bagaimana yang mereka mau dengarkan. Oke. Dan lebih hebatnya lagi, mereka tidak harus menjadi anggota dari satu gereja. Iya. Karena kan mereka bisa berpindah-pindah nonton Itu online-nya itu. Betul, simpatisan. Nah, kalau jawabannya tadi masih ada, bagaimana Pak caranya atau solusinya? Ketika kita atau hamba-hamba Tuhan dari satu gereja lokal menghadapi jemaat yang kurang bergairah, beribadah secara virtual, secara Zoom, secara online di masa pandemi ini, dengan alasan yang nggak bisa lah saya menikmatin online, saya nggak punya kuota lah, saya nggak punya waktu lah, dan sebagainya. Bagaimana itu Pak caranya? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaan juga, karena saya seorang pendidik Bu, istri saya juga pendidik, juga sama ditanyakan sama orang tua, anak-anak didik. Apa masih ada sekolah? Wong kita anaknya belajar di rumah, orang tuanya juga ikut mengajar, terus gurunya hanya kasih tugas. Terus bagaimana kalau ada anak yang susah untuk belajar, kan pasti orang tuanya juga yang mendem, misalnya begitu. Nah begini Bapak Bu. Penggembalaan sampai kapanpun masih ada. Ya lagi, penggembalaan sampai kapanpun masih ada. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, penggembalaan itu harus ada dan kita hidup di dalam penggembalaan. Nah, kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan penggembalaan itu. Itu penting. Ya. Yang kedua, kalau kita mencatat diri sebagai anak Tuhan, katakan label kita orang Kristen, tidak ada orang Kristen yang tidak boleh masuk atau keluar dari penggembalaan. Artinya, kalau dia tidak masuk dalam proses penggembalaan, satu, maka dia bukan domba. Ya, bukan domba. Karena yang namanya domba harus masuk dalam proses penggembalaan. Itu mutlak, tidak boleh ditawar. Nah, kalau ada jemaat yang mampu, satu, yang mampu untuk memperbesar kapasitas kuota online dalam WA, dalam Instagram, mampu untuk selfie-selfie, apakah dia tidak mampu memperbesar kuota untuk online proses kerohaniannya? Yang berikut, pengembalaan harus dia nikmati sebagai hidupnya dan sebagai gaya hidupnya sebagai anak Tuhan. Satu, kalau dia tidak menjumpai gembala di mana dia dilahirkan, mendapat makanan yang sehat, paling tidak dia digembalakan oleh firman Tuhan yang dia dengarkan dari hamba-hamba Tuhan. Ya, sekali lagi, dari hamba-hamba Tuhan. Nah, sebagai jemaat yang bertanggung jawab, yang memahami peran dan fungsinya dalam gereja, saya hanya mau kasih satu kata. Setialah.
di dalam penggembalaan itu. Di mana engkau dilahirkan, di mana engkau mendapat makan, di mana engkau mendapat pengembangan, setialah di situ sampai akhir. Jangan pernah keluar dari penggembalaan, ya. Apalagi hanya sebagai domba simpatisan. Tidak apa-apa untuk mencari menu, tetapi tetap setia kepada di mana engkau dilahirkan. Itu penting. Karena begini, suatu waktu bila Tuhan cabut nyawa kita, kita akan susah. Gembala sidang akan susah. Ini jemaatnya siapa untuk dikebumikan? Karena itu merupakan problem pastoral, betul nggak, Eki? Iya kan? Akan silang pendapat nanti para gembala. Ini jemaat siapa? Dia kemana. Lalu jemaatnya siapa ini? Nggak jelas. Sebagai gembala sidang akan konfrontasi, dia konflik juga. Untuk memberkati, mendoakan jenazah ini. Itu penting. Makanya kata setia dalam penggembalaan itu penting. Jadi, ya, baik itu secara online atau offline, ya, yang namanya penggembalaan itu ada sampai Tuhan datang. Dan memang harus ada. Karena memang kita hidup dalam penggembalaan. Berarti ya, masih perlu bersetia menjadi gereja lokal atau bebas sekarang, Pak? Harus. Kita bebas kemana-mana, tidak ada yang bisa membatasi, ya, bebas untuk menjadi sesuatu yang baru atau memperkaya diri secara rohani. Tapi kata setia dalam penggembalaan, di mana kita dilahirkan di situ, mendapat makan di situ, sebelum ada proses online seperti ini, ya kita tetap harus setia. Tidak ada kata tidak setia dalam proses penggembalaan. Kalau pindah kota, Pak? Pindah kota, ya kita maka harus cari gereja di mana kita akan digembalakan. Biasanya begini, secara pastoral, ya, maka kita harus minta surat pindah jemaat. Kalau saya di GKI gitu, atau di GPIB dulunya, saya minta surat keterangan bahwa saya pindah dari jemaat GPIB Karunia Manggar di Bangka Belitung, pindah di Tanah Jawa, di Kota Malang. Saya akan masuk menyerahkan surat itu kepada gereja GPIB yang ada di Kota Malang untuk saya digembalakan. Begitu. Biasanya ada. Itu proses penggambalan pastoral harus jelas. Nah, ini pengalaman saya juga, Pak, ya. Tempo hari saya atestasi, ya, mungkin berapa buat 1 tahun ini saya atestasi ke GKT. Ya. GKT yang beraliran Presbyterian. Ya. Tapi sebenarnya saya secara lahir sih anggota gereja Pentakosta. Ya. Nah, di Surabaya ini saya pindah-pindah gereja, Pak. Pindah-pindah gereja. Nah, waktu atestasi itu saya ditanya sama gembala yang atestasi saya, dari gereja mana? Saya bingung. Akhirnya saya tunjukkan aja surat baptisan saya dari gereja ini. Iya. Ya sudah, akhirnya atestasi saya berdasarkan dari gereja yang dibaptis. Betul. Bukan, padahal saya sudah banyak gereja, yang di Surabaya sudah banyak gereja saya. Betul. Makanya secara administratif itu keteraturan, kedisiplinan, administrasi gereja terhadap jemaat itu penting. Sangat penting. Pentakosta nggak kenal yang namanya atestasi, itu nggak tahu. Kalangan Pentakosta, karismatik begitu. Beda dengan Katolik sama Protestan, itu tertib administratif. Karena kedepannya itu bukan saja masalah mati, masalah kawin, ya, lahir anak, segala macam. Plus mati itu penting. Nah, terkadang kan kita yang beraliran seperti ini itu nggak tertib administrasi, gitu loh. Itu juga sulit, memang sangat sulit. Nah, dan terkadang memang ini merupakan pekerjaan daripada pemimpin yang harus mengelola manajemen gereja dengan baik, dengan orang-orang yang dia sudah latih, dia sudah didik. Nah, tentunya sangat penting kalau mengambil mereka-mereka jemaat yang punya potensi secara administrasi, ya, administrasi kantor kah atau administrasi apa, dilatih untuk pelayanan di administrasi gereja itu penting sekali supaya tertib. Penting. Karena kendalanya banyak kalau jemaat yang suka riwa-riwi begitu, banyak. Matinya susah, membingungkan, dia mau didoakan oleh siapa gitu. Itu terjadi, sudah terjadi, itu bukan barang baru. Bukan barang baru. Ya.
Karena itu pengalaman kepada papa saya juga sama. Susah, mati yang susah nanti. Mau kawin juga susah. Gereja mana begitu berkati. Ya, tapi kalau urusan kematian, ini just joke saja ya. Kalau di Surabaya, dari pihak peti kematian, biasanya menyediakan pendeta, Pak. Jadi betul, kita nggak usah gopo. Betul, ada. Ditanyain misalnya, ini pendetanya siapa? Nggak ada. Pihak peti kematian menyediakan pendetanya, Pak. Itu just joke aja. Jadi nggak usah gopo kalau mati. Nah, untuk menikah, nah itu yang baru. Betul, dan yang kedua, ini kayaknya Pak Eki nggak boleh dicontoh sama kita-kita nih, sering pindah-pindah nih. Bagus nih. Oke, thank you, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Ya, memang Pentakosta sama karismatik itu secara administrasi memang parah sekali ya. Tidak tertib administrasi. Betul. Mau tanya, Pak? Silakan, Bapak. Ya, silakan Pak Gus. Terima kasih. Pak, di masa pandemi ini ada satu pelayanan yang mungkin bagi saya ya, mungkin agak susah untuk dilakukan, yaitu pelayanan visitasi jemaat. Iya, Pak. Betul. Karena kan ya terbentur dari kondisi pandemi sehingga memaksakan orang untuk selalu stay at home dan dilarang untuk berjumpa dengan banyak orang gitu. Apalagi bersentuhan. Itulah Pak. Betul. Nah, di masa pandemi ini kan juga ada himbauan ya Pak untuk jemaat yang bisa mengikuti ibadah secara korporat itu terutama untuk jemaat yang berusia senja itu kan dihimbau untuk tidak mengikuti karena mereka rentan gitu. Nah, lalu fungsi sebagai gembala jemaat atau gembala komsel dalam hal visitasi jemaat ini apa Pak yang harus dikerjakan? Mungkin ada solusi yang lain Pak selain komunikasi via WA atau apa telepon atau apa, bagaimana Pak kira-kira? Oke, saya akan ambil contoh dari kehidupan bergereja yang sekarang saya sedang jalani ya. Nah, baik Pak Agus, memang anjuran pemerintah harus kita ikuti sebagai warga negara ya, karena konsekuensi juga berat kalau kita melanggar protokol yang sudah ditentukan. Nah, di tempat saya di GKI Bromo, memang pelayanan diberikan secara online. Namun secara online ini gembala-gembala sektor, saya sektor Sawo Jajar, ada gembala-gembala sendiri. Nah, kita memang secara online juga melakukannya, namun ada waktu tertentu bila mana memang ini sangat urgent, gembala kami itu akan mengunjungi kami visitasi. Ya, sekali lagi itu memang kalau dianggap urgent. Penting. Nah, yang kedua, masuk dalam pelayanan seperti pelayanan perjamuan kudus. Itu bisa dilakukan oleh kepala rumah tangga ya sebagai gembala dalam rumah tangga yang dibimbing secara online oleh pendeta senior. Bersama-sama tentunya. Itu bisa dilakukan perjamuan kudus. Juga bila mana ada jemaat yang sakit, ya jemaat sakit, kalau ada keluarganya bisa melalui via WA ya, atau online, atau memang kalau dia sangat urgent, gembala itu akan datang di mana jemaat itu berada dalam kondisi sakit. Apalagi bila saat-saatnya mau tiba. Begitu. Kehadiran itu penting. Ya, asalkan sang jemaat itu bukan karena kasus COVID. Karena sakit pada umumnya. Nah, tentunya kalau kasus COVID tidak akan diberlakukan. Kalaupun ada, itu pasti dengan jarak tertentu, dengan protokol kesehatan
yang ditentukan. Nah, memang banyak hal, banyak cara yang bisa digunakan, namun harus berdasarkan kesepakatan yang memang dibuat oleh gereja tersebut. Satu, menjaga kondisi pelayan Tuhan tetap terjaga baik. Menjaga kondisi jemaat juga tetap terjaga baik. Namun dengan adanya online, pelayanan itu tidak berkurang. Ya, hal yang sangat penting, hal yang sangat pokok dalam pelayanan itu tetap harus dipenuhi. Yang pertama, menu rohani harus tetap diberikan secara maksimal. Porsinya nggak boleh dikurangi. Karena gara-gara COVID, maka menunya juga dikurangi, nggak bisa. Tetap pelayanan maksimal sedia kala. Yang kedua, pelayanan dengan posisi yang sangat-sangat penting tadi saya katakan juga harus dilakukan tentunya atas kesepakatan bersama antar pihak gereja dan jemaat. Itu jelas. Karena bagaimanapun jemaat memerlukan yang namanya pendampingan pastoral. Ya, pendampingan pastoral. Apalagi dalam menghadapi situasi tertentu dalam kehidupannya. Itu penting. Contoh kayak pernikahan. Nah, di gereja kami pernikahan itu harus ada yang namanya konseling pranikah beberapa kali. Tanpa konseling tidak akan bisa ada pernikahan. Ya. Nah, itu bisa dilakukan secara online, juga bisa tatap muka dengan posisi jarak yang sudah ditentukan. Nah, saya ambil contoh kemarin lalu anak saya juga katekisasi, yaitu pembelajaran untuk masuk menjadi sidang jemaat dewasa sebagai jemaat GKI. Itu dilakukan secara online. Nanti setelah kisasi masa belajar selesai, dia akan masuk proses pentabisan. Nah, masuk proses pentabisan, mereka datang secara langsung di gereja. Ya, dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan bersama. Termasuk dalam baptisan kudus orang dewasa. Seperti itu, Pak. Jadi memang banyak cara, banyak perangkat yang bisa digunakan untuk menolong kita dalam melayani jemaat Tuhan. Begitu, Pak. Mungkin ini bisa menjadi solusi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ini ada titipan pertanyaan Pak. Ya. Apakah seorang gembala boleh menggunakan otoritasnya untuk melengsarkan pengurus yang tidak mengikuti program gereja dalam rangka untuk mencapai visi misi gereja? Iya. Bagaimana solusinya Pak? Kalau secara otoritas, kekuasaan, yang dia pandang secara duniawi, ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau sang gembala itu menganggap yang merintis, yang mendirikan, dana, segala macam itu kan dari saya. Boleh, tidak apa-apa. Kalau dia merasa itu milik dia ya. Tetapi ingat, Alkitab tidak berkata demikian. Gereja, jemaat itu miliknya Tuhan, termasuk diri seorang gembala sekalipun. Dia adalah jemaat Tuhan. Nah, otoritas, kewenangan yang Tuhan berikan itu adalah karisma Tuhan yang memang Tuhan titipkan kepada seorang gembala sebagai pemimpin gereja. Untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas dia dengan nilai kerendahan hati dan keluhuran seperti sesi pertama kita. Jadi menggunakan otoritas itu dengan kerendahan hati dan keluhuran dengan dasar kasih Tuhan. Itu penting. Dalam otoritasnya juga Alkitab mengatakan dia bisa menegur yang salah untuk menjadi benar. Ya. Bahkan Alkitab katakan serahkan kepada iblis juga ada para pemimpin ya. Itu. Nah, asal otoritas itu digunakan pada porsinya yang tepat, silakan gunakan otoritas ilahi yang Tuhan berikan. Tetapi jangan karena sentimen pribadi. Jangan bersifat subjektif. Alkitab juga mengatakan, hadirilah bawalah 2-3 orang untuk menjadi saksi. Jadi tidak subjektif sifatnya, diketahui benar atau tidak benarnya kinerja yang dia lakukan.
Sudahkah ada step by step memberikan ajaran, memberikan binaan, memberikan pelatihan? Kalau dia keliru, sudahkah ada peringatan? Sudahkah ada pembenaran atau belum? Itu jelas. Supaya kita tidak dikatakan otoriter. Kan ada tahapan dalam proses pembinaan. Di sesi pertama juga pembinaan hamba Tuhan juga perlu, ya kan? Dibina. Jadi bukan hanya sekedar otoritas digunakan untuk memecat seseorang yang kinerja tidak bagus, tapi step by stepnya juga harus digunakan dengan baik dengan otoritasnya itu. Kalau dia tidak melakukan proses itu pada mereka yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan, pertanyakan apakah dirimu sudah melakukan itu untuk mereka atau belum. Itu penting. Supaya otoritas, kekuasaan itu tepat pada posisinya sebagai seorang gembala. Gembala bagaimanapun, sekali lagi, gembala bagaimanapun harus melindungi jemaat, harus mendidik jemaat, harus merawat jemaat. Bahkan dia harus menghajar dombanya kalau keliru. Tapi ingat, hajaran itu untuk mendidik mereka dalam kebenaran. Jangan sampai menimbulkan sakit hati. Itu penting. Ya, penting. Gunakanlah prinsip yang Yesus katakan. Demikian Pak Eki. Ya, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Pak, silakan. maaf, nyambung pertanyaan yang tadi. Oke, untuk Bu, satu pengurusan, pengurus itu, apakah ada masa periodenya ya Pak? Supaya harus, Bu. Mereka bisa mengoptimalkan. Betul. Harus ada kira-kira periode berapa waktu ya, Pak? kerja, Bu. Biasanya idealnya berapa Pak untuk masa pengurusan itu? Nah, itu tergantung daripada sinode, anggaran dasar rumah tangganya, ADRT-nya. Satu putaran periode itu berapa tahun? Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Makin lama periode membuat makin jenuh, Bu. Itu pertama, kejenuhan. Berarti itu ada. Tidak ada istilahnya pengurus seumur hidup, tidak ada ya Pak ya? Nggak boleh ada, Bu. Nggak boleh ada. Nggak boleh ada pengurus seumur hidup. Tetap harus, karena begini, harus ada proses regenerasi, ya, harus ada angin segar yang ada dalam gereja. Nah, kalau gembalanya memang, kalau gembala dalam sinode yang tadi Pak Eki katakan, Pentakosta, karismatik itu seumur hidup, Bu. Bahkan tidak jarang itu kerajaan rumah tangga sendiri, kerajaannya sendiri. Bapak, dari kakek, bapak, anak, cicit, segala macam, keturunannya, itu biasa jadi. Tapi pengurus dalam satu departemen gereja, itu biasanya rolling. Nah, tentunya anggaran dasar yang bermain, berapa tahun dalam satu periode itu jelas. Itu sih yang saya alami di GKI, sehingga ada angin segar, ada inovasi-inovasi baru yang ya terbarui untuk suatu gambaran masa depan, ya, visi yang menarik begitu. Harus, nggak ada yang seumur hidup, nggak boleh ada. Itu juga akan menimbulkan gesekan paradigma yang kurang baik juga di dalam jemaat. Ya, Pak, saya menyambung pertanyaan yang tadi. Iya. Seandainya ini ada satu pengurus di satu gereja yang nggak saya sebut namanya, yang istilahnya bikin onar atau bikin jengkel, bolehkah kita memakai trik ini, Pak? Misalnya, kita buat satu periode berakhir di tahun ini. Jadi kan mau nggak mau harus berhenti nih si pengurus yang bikin onar itu. Nah, setelah dia berhenti kita buat lagi kepengurusan. Gimana Pak itu menurut Bapak? Ya, kalau untuk masa periodenya yang dijalankan oleh oknum tersebut nggak apa-apa sih, karena sesuai dengan periode tugas kan, bisa digunakan. Tetapi jangan sampai itu karena dasar kita nggak merasa enak hati gitu aja, itu aja. Karena kita katut dulu di dalamnya. Tetapi kalau dasar karena masa periode tugas, is okay, karena sudah ada anggaran dasarnya kan, ketentuan yang bersifat tertulis kan. Tapi kalau dasar atas karena ya subjektivitas, itu yang bahaya untuk kita sendiri, kita nggak enak nanti. Oh iya, berarti jawabannya adalah bisa, memperbaiki dulu posisi di dalam kita, susunan atau jangka waktu dari pengurus ini ya Pak. Setelah itu bisa kita ADRT-nya betul sekali, itu yang dibuat. Nah, ya biasanya begini Bu, ini juga ada di kalangan gereja tertentu
apakah itu untuk gembala sidang pendeta atau jemaat, ada yang namanya disiplin gereja. Nggak tahu kita di kalangan karismatik atau Pentakosta ada atau tidak. Tapi di kalangan gereja Protestan itu ada nama disiplin gereja. Pendeta itu memang diutus oleh sinode, ya. Dan dia bertanggung jawab pada jemaat. Nah, kalau pendeta itu membuat masalah, maka dia akan dilaporkan oleh majelis atas nama jemaat dan diserahkan kepada tingkat pusat. Dan tingkat pusatlah yang akan mengevaluasi, menilai segala macam. Kalau memang masalahnya ini berat, dia akan dimutasi ke satu tempat dan diawasi oleh pendeta senior untuk sebagai gembala dia. Sampai pada akhirnya dia melalui proses pembinaan di situ. Itu untuk gembala sidang loh, Bu. Untuk jemaat juga sama, ada disiplinnya sama. Dia masuk dalam proses pembinaan. Kalau dia dalam pelayanan, maka dia akan ditunda pelayanannya sampai proses pembinaan itu dia jalankan dengan baik. Seperti itu. Nah, nggak tahu di gereja kita apa ada disiplin gereja. Pentakosta sama nggak ada di nampaknya. Karismatik kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada, iya. Nggak ada. Coba Pak, bentuk disiplin Pak untuk jemaat bagaimana di tempat Bapak? Contoh jemaat yang memang dia ambil bagian, satu sebagai majelis, misalkan dia majelis ya, atau sebagai diaken. Nah, satu, dia memang harus tertib secara keuangan. Rumah tangga harus menjadi teladan, ya, melayani dengan kapasitas yang tepat, baik dan benar, karena memang dia dipilih oleh jemaat Tuhan di situ, dan memang dipandang arif dan bijak untuk mengelola pelayanan itu. Bila mana suatu waktu jemaat ini yang ambil bagian dalam pelayanan keliru, katakanlah kepleset kulit pisang begitu kan, salah gitu kan. Nah, maka sang pemimpin gereja atau jemaat dia akan mengambil tindakan meskipun dia masih berada dalam jangka waktu periode tugasnya. Karena setelah di alam pertimbangan, evaluasi, masukan, ini layak untuk mendapat proses pembinaan. Maka dengan sendirinya, secara perundang-undangan yang sudah dibuat, anggaran dasar rumah tangga itu, maka jemaat ini bisa ditunda pelayanannya dan digantikan oleh orang lain. Seperti itu. Dia masuk dalam proses pembinaan. Kalau gembala, Bu, pendeta, itu dimutasi, Bu, ke tempat lain. Itu yang terjadi. Oh, gereja saya bisa dipecat, Bu. Dipindahkan. Nah, kalau gereja Pentakosta karismatik kan langsung dipecat toh. Tapi sekarang gereja Pentakosta karismatik, siapa yang berani pecat pendeta? Pun dia yang dirikan. Kecuali Tuhan yang pecat dia toh. Nah, kalau nggak ada orang lagi, Pak. Jadi majelis ini jadi majelis seumur hidup lah, katakanlah kasarnya begitu. Karena nggak ada orang lain lagi. Ya, itu memang satu case tersendiri ya. Satu case sendiri, sudah nggak ada orang, sedikit lagi jemaatnya, hanya itu aja. Ya silakan, tidak apa-apa, asalkan kesepakatannya jelas itu, dan rambu-rambu daripada rule tugasnya itu juga jelas, supaya apa, dia jangan sampai mengambil tugas sebagai seorang gembala sidang. Itu penting, jangan sampai jemaat lain menganggap dia sebagai gembalanya. Itu jelas. Kalau yang pendisiplinan jemaat gimana Pak? Yang murni jemaat, bukan sebagai pengurus, ya, bukan sebagai yang murni jemaat juga ada, Bu. Ada. Dalam gereja kalangan Protestan itu ada. Saya di GPIB waktu itu, keluarga juga itu ada, Bu. Kalau ada jemaat yang bermasalah, tetap dalam proses pembinaan. Dia tetap bisa bergereja, berjemaat seperti biasa, tapi satu, tidak boleh ambil bagian dalam pelayanan. Dia bisa dilayani dalam perjamuan kudus, bisa dilayani dalam hal pembentukan kerohanian, bisa. Tapi dalam proses pembinaan. Ada. Nanti ada majelis yang ditunjuk oleh gereja atau pendeta untuk melayani dia. Ada, Bu. Jadi kalau di GPIB itu ada dua kategori majelis. Majelis yang menyangkut masalah gereja, gedung, penataan gedung, dan juga ada majelis yang menyangkut masalah jemaat itu sendiri. Jadi jemaat yang dilayani oleh para majelis. Sisi majelis seperti itu ada. Jadi mau jemaat biasa, awam, atau jemaat yang ambil bagian, itu juga kena disiplinnya. Kena disiplinnya.
sama. Jadi Baik, kita Pak, terima tidak ada kasih. pilih kasih untuk itu, nggak ada pilih. Karena gembala yang sudah gembala sidang pun kena disiplin juga sama dari organisasi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Ya, Pak Steve, saya mau bertanya, Pak Steve. Oke, Mas. Monggo, Pak Adi. Pak Immanuel. Masalah administrasi gereja, Pak ya. Apakah administrasi gereja yang manajerial itu bisa dikatakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan gereja lokal, Pak? Ya, jadi administrasi gereja yang baik, itu juga sebagai salah satu faktor untuk peletakan dasar mengembangkan gereja lokal yang tertib dan baik. Betul. Jadi tidak hanya pelayanan dalam arti penginjilan atau apa, tapi secara administrasi itu pun juga kurang bagus itu, Pak. Apakah juga akan bisa mempengaruhi perkembangan gereja juga, Pak ya? Seperti tadi kan ada jemaat yang loncat sana loncat sini kan. Kalau dia mati siapa yang susahnya? Tadi Ibu Wati sudah katakan katakanlah di Ariasa sudah ada menyediakan pendetanya, bisa aja. Bisa. Juga menyebabkan kesulitan, maka administrasi itu penting sekali. Nah, administrasi yang baik tentunya dikelola oleh personal yang sudah terlatih, terbina, dan cakap dalam bidang yang memang dia kerjakan. Dan itu akan sangat menolong bagi gereja dan jemaat. Contoh, dengan administrasi yang baik, jemaat kalau meminta katakanlah surat baptisan, surat penyerahan anak, lalu surat untuk pernikahan, itu bisa dengan cepat dilayani. Dan data mereka tercatat dengan baik. Tadi untuk pindah dari satu kota ke kota lain, maka juga diberi surat pindah dan surat rujukan ke gereja yang baru di mana dia akan beribadah. Itu bagus. Satu, dengan adanya asli yang baik, dengan rujukan tadi, relasi ikatan antar kita bergereja organisasi kan, itu terjalin dengan baik. Ya. Saling memahami satu sama lain, itu penting. Jadi memang administrasi gereja yang baik adalah salah satu faktor untuk mendukung pengembangan gereja di dalam melayani secara optimal. Tapi kalau dalam hal penginjilan gitu, Pak? Nah, penginjilan juga harus ada dalam gereja. Itu kan memang karunia yang ada dalam gereja Tuhan berikan. Tidak semuanya memang mereka bergerak dalam administrasi atau cakap dalam membangun gereja, ya, pengembangan atau merenovasi segala. Tapi juga mereka ada yang terpanggil dalam misi, dalam penginjilan. Nah, itu pun sang pemimpin gereja atau komisioner harus jeli melihat potensi itu, dikembangkan, dilatih, dibina, dan diberikan tugas untuk pelayanan tersebut. Tentunya jangan sekali-sekali melepaskan jemaat dengan potensi penginjilan, ya, potensi misi tanpa pembekalan yang cukup. Bahaya, sangat berbahaya. Apalagi tidak dibekali dengan kemampuan di dalam memahami Alkitab plus teologi. Itu sangat berbahaya. Tapi kenyataannya kalau menurut pengalaman saya, yang banyak di pedalaman atau di pedesaan itu justru gereja-gereja ya secara administrasi manajerial itu justru kurang lah. Betul. Jadi ya mereka yang masuk ke daerah-daerah itu justru orang-orang yang hidup oleh iman katanya gitu. Ya, semangat 45. Semangat 45, betul. Ya makanya mengapa saya letakkan proses pertama itu memaksimalkan potensi diri dengan membelajar sebagai pengalaman itu penting. Karena akan ada satu masa secara formal dia tidak akan dapat, tapi belajar dari kehidupan. Itu penting. Kalau ingin melihat suatu terobosan pengembangan yang lebih baik ya terhadap pelayanan yang Tuhan percayakan. Jadi selama masih ada hayat di kandung badan, kenapa tidak kita untuk belajar hal-hal yang berguna untuk pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Itu aja sih. Iya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Atau Pak Nahum, Ketua Kelas, mau sharing?
yang baru ada pengalaman di rumah sakit hadir malam ini ketua kelas kita. Silakan. Ya, monggo Pak Nahum. Masih mute, Pak. Masih mute. Mana Pak Nahum? Ya. Terima kasih. Ya, ini Pak. masih agak agak harus istilahnya menahan karena daripada masih kurang siap, Pak. Kenapa? Masih ada, Pak, masih kurang begitu. Oke. Ya, ya nggak apa-apa, yang penting kurang fit ya, Pak. Yang penting sudah bisa hadir, Pak Nahum. Hadir dan tetap kondisi baik lah, Pak. Oke. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita akan akhiri. Jangan lupa minggu depan kita masuk dalam ibadah pelajaran yang lain dengan dosen yang lain. Oke, malam ini biar saya minta Pak Stefanus bisa tutup kita dalam doa ya. Baik, Pak. Baik, Oke, masih Pak Stefanus. Ya, Bapak Ibu semua, sebelum saya akhiri tutup dalam doa, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk atensi Bapak Ibu dan juga khususnya kepada Pak Tim dan rekan kerja yang ada di Berea Ministry Surabaya yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi dalam proses pembelajaran supaya kita diperkaya satu sama lain, bisa saling mendukung dalam pelayanan lebih maksimal untuk gereja Tuhan ini. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebersamaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Banyak hal yang perlu kami pelajari kembali untuk memaksimalkan potensi kami, membangun karakter kami, agar dapat dipergunakan secara luas oleh Tuhan di dalam mengembangkan gereja Tuhan di muka bumi ini, dan juga untuk mempersiapkan rekan-rekan kami seiman lainnya agar dapat mengambil bagian bersama di dalam mengembangkan gereja Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati Gembala Sidang, Pak Tim, beserta keluarga, dalam menuntun membimbing jemaat Tuhan yang sudah dipercayakan kepadanya. Memberkati Bapak Ibu Saudara semua, baik jemaat maupun simpatisan maupun rekan-rekan kami sepelayanan di dalam Tuhan. Tuhan memberkati keluarga mereka masing-masing, memberkati pelayanan mereka, memberkati pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, dan apapun yang mereka lakukan berada dalam kontrolnya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Akhirnya kami akan berpisah, Tuhan tetap pimpin kami dan topang kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terpuji Tuhan Yesus, Bapa Gembala Sidang kami yang agung, yang selalu memperhatikan, yang selalu menonton, yang selalu merawat kami dan menopang kami. Terima kasih, Roh Kudus sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, makasih Pak Steve. Mari foto bersama Bapak Ibu. Bisa on kamera. Ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan berkati. Sampai ketemu Senin depan dengan materi yang baru ya. Terima kasih. Terima kasih. Bless you. God bless semua.